Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang keanekaragaman hayati, yaitu pada mata pelajaran biologi kelas 10 SMA semester ganjil. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu satu, melalui diskusi online, peserta didik dapat menjelaskan konsep keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem dengan benar. 2. Melalui video pembelajaran, peserta didik dapat mengelompokkan persebaran keanekaragaman hayati di Indonesia dengan tepat. Yang ketiga, melalui video pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi upaya pelestarian keanekaragaman hayati dengan tepat. Yang keempat, melalui video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis pemanfaatan keanekaragaman hayati dengan benar. Yang kelima, melalui video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan klasifikasi makhluk hidup dengan benar. Yang keenam, melalui penugasan, peserta didik dapat menyajikan hasil identifikasi upaya pelestarian keanekaragaman hayati melalui media informasi dengan benar. Berikutnya, konsep keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman pada makhluk hidup yang menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran, serta ciri-ciri lainnya. Keanekaragaman hayati disebut juga biodiversitas atau biodiversity, meliputi keseluruhan berbagai variasi yang terdapat pada tingkat gen, jenis, dan ekosistem di suatu daerah. Konsep keanekaragaman hayati. Pertama, keanekaragaman tingkat gen, yaitu keanekaragaman individu dalam suatu jenis atau spesies makhluk hidup. Contohnya perbedaan warna pada bunga, yaitu bunga mawar. Kedua, keanekaragaman tingkat jenis atau spesies. Keanekaragaman jenis menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar jenis. Contohnya seperti harimau, macan, dan kucing. Yang ketiga, keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman ekosistem merupakan keanekaragaman suatu komunitas yang terdiri dari hewan dan tumbuhan di suatu habitat. Contohnya ada 4 ekosistem di sini, yaitu padang rumput, padang pasir, pantai, dan juga hutan. Keanekaragaman hayati di Indonesia terdiri dari keanekaragaman flora, yaitu tumbuhan, dan juga keanekaragaman fauna, yaitu hewan. Jenis tumbuh-tumbuhan di Indonesia diperkirakan berjumlah sebanyak 25.000 jenis atau lebih dari 10% dari flora dunia. Lumut dan ganggang diperkirakan jumlahnya 35.000 jenis. Tidak kurang dari 40% dari jenis-jenis ini merupakan jenis yang endemik atau jenis yang hanya terdapat di Indonesia dan tidak terdapat di tempat lain di dunia. Kekayaan hayati ini harus kita jaga dan kita pelihara dengan baik. Indonesia memiliki 10% hutan tropis dunia yang masih tersisa. Hutan Indonesia termasuk bioma hutan hujan tropis yang dicirikan oleh kanopi yang rapat dan banyak tumbuhan liana atau tumbuhan memanjat. Hutan hujan primer dataran rendah di Kalimantan memiliki kekayaan jenis tumbuhan yang paling tinggi. Di daerah ini terdapat sekitar 10.000 tumbuhan biji, 34% diantaranya adalah tumbuhan endemik. Hutan di Sumatera dan Irian Jaya juga kaya akan jenis-jenis tumbuhan, sedangkan hutan di Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Kepulauan Sunda relatif lebih sedikit jenis tumbuhan. Selanjutnya, keanekaragaman fauna atau hewan. Berdasarkan letak geografinya, wilayah Indonesia dilewati oleh 2 garis hayal, yaitu garis Wallace dan garis Weber. Kedua garis hayal ini menyebabkan terjadinya perbedaan persebaran hewan di Indonesia. Penyebaran fauna di Indonesia dipengaruhi oleh aspek geografi dan peristiwa geologi benua Asia dan Australia. Para pakar zoologi berpendapat bahwa tipe fauna di kawasan Indonesia bagian barat mirip dengan fauna di Asia Tenggara atau Oriental. Sedangkan fauna di kawasan Indonesia bagian timur mirip dengan fauna di benua Australia atau Australis. Daerah persebaran fauna di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 kawasan, yaitu 1. Kawasan Indonesia bagian barat, 2. Kawasan peralihan, dan 3. Kawasan Indonesia bagian timur. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Pertama, ada yang namanya pelestarian in situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan di tempat hidup aslinya atau di habitatnya.
Pelestarian in situ dilakukan pada makhluk hidup yang memerlukan habitat khusus atau makhluk hidup yang dapat menyebabkan bahaya pada kehidupan makhluk hidup lainnya jika dipindahkan ke tempat lain. Nah, contohnya Taman Nasional Ujung Kulon. Yang kedua yaitu pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian keanekaragaman hayati, tumbuhan dan hewan dengan cara dikeluarkan dari habitatnya dan dipelihara di tempat lain. Contohnya pada kebun binatang. Nah, kemudian pemanfaatan keanekaragaman hayati apa saja sih? Yang pertama sebagai sumber bahan pangan. Contohnya pada buah-buahan segar yang biasa kita makan. Dan juga ada lauk pauk dari hewan-hewan. Yang kedua, sumber bahan sandang dan papan. Nah, contohnya pada pakaian yang diambil dari kulit domba. Dan juga pada rumah yang dibikin dari pohon jati. Kemudian yang ketiga, sumber bahan obat-obatan. Nah, ini didapat dari tumbuh-tumbuhan yang diolah menjadi jamu. Lalu sumber plasma nutfah, yaitu pada bibit-bibit tanaman unggul. Dan sumber keindahan contohnya yaitu ikan mas koki yang digunakan sebagai ikan hias. Serta masih banyak contohnya lagi. Klasifikasi makhluk hidup. Sistem klasifikasi makhluk hidup terdapat 3 jenis, yaitu 1. Sistem artifisial atau buatan. Yang kedua, sistem alami. Dan yang ketiga, sistem filogenetik. Kunci determinasi adalah keterangan-keterangan yang disusun untuk menentukan kelompok-kelompok makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya. Kunci determinasi yang sederhana dan sering dipakai adalah sistem dikotom. Kunci determinasi dengan sistem dikotom disusun secara berpasang-pasangan. Masing-masing pernyataan mengandung ciri-ciri yang berlawanan. Nah, kemudian tata nama ilmiah. Berdasarkan kesepakatan internasional digunakan metode binomial nomenklatur untuk memberi nama setiap makhluk hidup. Sistem tersebut pertama kali diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus. Dengan metode tersebut, suatu jenis makhluk hidup memiliki nama yang tidak digunakan oleh jenis makhluk hidup lain. Metode binomial nomenklatur disebut tata nama ganda karena pemberian nama jenis makhluk hidup selalu menggunakan 2 kata. Nah, adapun aturan pemberian nama suatu jenis makhluk hidup adalah sebagai berikut. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.